Pertama, Yesus mati di kayu salib buat nebus dosa, lalu dia bangkit dari kematian, tapi konfirmasi final kalau misi ini beneran diterima sama Allah Bapa adalah waktu dia naik ke surga. Kalau dia nggak balik ke surga, artinya misinya belum kelar. Kenaikan ini ibarat struk tanda terima bahwa hutang dosa kita udah lunas total. Jadi karena dia udah diterima di surga, misi penebusan itu sah. Dan gara-gara itu juga, Roh Kudus akhirnya bisa turun ke bumi, tinggal di dalam hati orang percaya dan nerapin keselamatan itu secara permanen di hidup kalian. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, tangan yang tidak pernah turun. Tahu kalau misi keselamatan udah beres, itu melegakan banget pastinya. Tapi ada satu detail visual dari momen kenaikan Yesus ini yang, jujur aja, indah banget dan ngasih kita jaminan kedamaian. Hal ini dengan brilian mengilustrasikan bedanya sistem lama dan sistem baru. Di sisi kiri, imam-imam zaman perjanjian lama, kayak Harun, itu sering angkat tangan buat memberkati umat. Tapi masalahnya, Harun cuma instrumen sementara. Ujung-ujungnya dia menua, sakit, terus meninggal. Pas dia meninggal, tangannya turun dong, dan berkat dari perantara manusia itu pun berhenti. Tapi coba lihat sisi kanan. Yesus ngelakuin hal yang sama di Bukit Zaitun dekat Betania. Alkitab mencatat dia angkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Tapi karena dia itu sumber berkat sejati yang punya hidup kekal, kira-kira apa yang terjadi? Teolog Leon Morris punya kalimat yang bagus banget soal ini. Dia bilang, Yesus tidak pernah selesai memberkati lalu naik. Dia naik sambil memberkati. Coba bayangin visualnya. Saat Yesus pelan-pelan terangkat nembus awan-awan, tangannya itu masih dalam posisi terangkat. Kapan tangan itu turun? Nggak pernah. Murid-muridnya nggak pernah lihat tangan itu turun. Jadi, kepergiannya ke surga itu sama sekali bukan perpisahan sedih yang motong berkat. Justru itu adalah awal dari pelayanannya tanpa henti. Dia ngebawa nama kalian, nama saya, ke dalam hatinya, terus bersyafaat dan memberkati kita dari surga. Nggak ada kata stop. Itu membawa kita ke bagian keempat, dikuatkan di tengah krisis. Oke, teologi soal imam besar yang agung ini mungkin kedengarannya melangit banget ya. Tapi di mana prakteknya waktu kita lagi di bawah, lagi ngalamin krisis hidup sehari-hari? Coba deh kita lihat ceritanya. Tuhan itu nggak selalu ngebebasin kita dari krisis, tapi dia nuntun kita ngelewatinnya. Ingat Yosua? Dia sampai gemeteran saking takutnya waktu harus gantiin pemimpin sebesar Musa. Atau Elia, nabi yang super hebat, tapi sempat kena depresi akut sampai rasanya pengen mati aja. Tuhan hadir di sana buat mereka. Dan perhatiin juga lokasi tempat Yesus naik ke surga, Betania. Betania itu tempat Yesus nangis pedih waktu Lazarus meninggal, tempat yang penuh air mata kepahitan. Tapi dari tempat penderitaan itulah kemuliaan kenaikannya terjadi. Artinya apa? Allah nggak pernah salah tempat. Dia selalu hadir di titik terendah krisis yang kita alamin. Ngomong-ngomong soal krisis, perhatikan angka 17 ini. 17 adalah usia seorang gadis yang lagi semangat-semangatnya hidup, aktif, dan jago banget renang. Namanya Joni Eareckson Tada. Tapi di usia 17 ini juga, dia ngalamin momen krisis yang ngancurin seluruh